Jadi saya sendiri memang punya cita-cita tidak hanya menempatkan gamelan gitu, dalam konteks musik tradisional ya, tapi gamelan dalam musik, di mana dia hadir pada ruang-ruang kesetaraan. Sahabat Pentara, kembali lagi bersama saya Ida dan saya masih bersama Beli Dewa Alit. Kita akan lanjut berbincang tentang gamelan salukat. Nah, pada segmen yang sebelumnya kita baru mendengarkan dari Beli Dewa mengapa sih Beli Dewa terinspirasi akhirnya membuat gamelan salukat. Karena pertama ingin menghadirkan lagi musik itu sebagai sesuatu yang patut didengar atau bagaimana mendengarkan musik sebenarnya begitu kan lewat komposisi yang Beli Dewa buat begitu. Bisakah Beli Dewa jelaskan lebih lanjut mungkin ya sebelum kita beranjak kepada hal-hal yang lain yang membedakan gamelan salukat ini dengan gamelan Bali lainnya? Sebelumnya saya akan bilang sedikit tentang kenapa saya kasih nama salukat ya. Itu salu itu berarti rumah, kat itu berarti melebur ya. Tetapi dalam konteks ini gamelan itu kan dengan komunitas ya. Kemudian rumah itu sangat penting karena dalam gamelan itu adalah dia bersifat komunal ya. Kita tidak bisa latihan sendiri di rumah, tapi kita tentu ke tempat di mana rumah itu sebagai tempat bersama gitu, membangun sebuah aktivitas baru, melebur dari yang tradisi menjadi sesuatu yang baru. Tentunya bagi saya yang tradisi dan baru mesti seimbang. Ya. Dibagikan pohon, bagaimana akar nih tetap kuat, tetapi dia bisa menghasilkan buah yang inovatif. Jadi kalau buah itu terus menghasilkan buah yang sama, maka keinginan untuk memilih akar agar kuat juga akan menjadi berkurang. Jadi keseimbangan antara bagaimana orang tertarik untuk memelihara akarnya dan bagaimana orang bisa menghasilkan buah yang inovatif sehingga tidak membosankan. Iya. Nah, kemudian gamelan salukat ini yang membedakan dengan gamelan yang biasa itu sistem pelarasannya. Ya. Di mana idenya saya menggunakan dua sistem pelarasan yang berbeda dalam satu barongannya. Contoh misalnya, ini namanya pemade, yang ini saya sebut saih cenik. Pemade yang satu yang sebut saih gede. Ini sama-sama pemade. Saya akan pukul dari nada yang berdua ya. Ya. Kemudian dari sini saya pukul ya, dan nada yang berdua sama. Ya, tetapi kalau dipukul bersamaan dia akan harmoni ya. Ya, dan seterusnya. Ya. Tujuan saya adalah secara harmoni dia bisa mandiri di masing-masing instrumen, atau kita bisa buat harmoni baru dengan menghubungkan saih cenik dan saih gede. Itu satu. Dua, dari segi kita bisa bilang patet, di Jawa tidak boleh bisa bilang saih, itu kita bisa membuat saih yang lebih banyak. Dia bisa bersifat horizontal, artinya pakai saih yang ada, ini kan 7 nada dia, ini 7 nada, ini 7 nada. Lalu digabung dia menjadi 10 nada. Jadi kita anggaplah dia 10 nada dalam satu barong ini. Jadi kalau secara horizontal, dia bisa mencari saih yang samping ya. Jadi kita bisa gali banyak di 7 nada itu. Tetapi kalau mau lebih banyak lagi, kita bisa hubungkan antara saih cilik dan saih gede.
Jadi dia sangat multi-size ya. Oh, jadi rentang nadanya pun bisa lebih banyak, lebih lebar begitu. Betul, betul. Dalam saya kan banyak bergerak di musik eksperimental ya. Jadi banyak hal-hal yang tak terduga muncul. Itu yang saya mau tantangan. Itu saya mencari tantangannya. Ya, jadi eksperimentasinya di sana gitu ya untuk menemukan harmonisasi dari berbagai beberapa nada dari saya cenik dan saya gede itu yang digabungkan gitu ya. Iya, ya, sehingga kita bisa lebih banyak menggali kemungkinan lain. Kemungkinan lain. Ya, yang tidak menutun pada satu titik bagaimana gamelan tradisi itu dielaborasi ya. Tapi kita membuat sesuatu yang baru memang. Dunia yang baru. Dunia yang baru. Ya, jadi itu sebenarnya yang menjadi tujuan saya. Saya ingin menggeser diri saya dari bukan membuang tradisi ya. Karena ini kan gamelan dia tetap bahannya sama, bentuknya sama, secara orkestrasi sama kan. Tetapi cara saya menampilkan bagaimana bunyi itu dikeluarkan itu berbeda. Ya. Berarti kalau dari segi pelarasan tadi sudah jelas berbeda. Kalau dari segi instrumennya, apakah komposisinya masih tetap sama seperti gamelan Bali pada umumnya, atau ada yang beli modifikasi? Misalnya ada yang ditambah jumlahnya kah, atau ada yang tidak diikutkan dalam gamelan Salukat gitu? Iya, ada. Contoh misalnya yang paling rendah itu namanya jegokan, dan yang nomor di tengah namanya calung. Kalau di gamelan gong kebiar kan lengkap, dia paling rendah itu jegokan, kemudian di tengah calung, itu oktav yang paling tinggi namanya penyaca. Tetapi di sini saya gabung dia antara di calung ada setengah penyaca, tapi di jegok ada setengah calung. Gitu. Jadi cukup dengan dua ini mewakili ketiganya itu. Itu idenya ya. Nah, kemudian riong misalnya saya buat tata seperti ini, ya seperti yang di depan ini. Jadi karena kadang-kadang saya pentas itu senang dengan instalasi ya, tidak menutun pada bentuk bagaimana gamelan penempatan gamelan di pentas di pura misalnya. Tapi ini bisa dibuat bentuk seperti yang melengkung, sehingga kita lebih leluasa membuat bentuk. Gitu. Ya. Dan dari segi pelawahan juga sangat minimalis, ya. Sehingga kita bisa bebas menaruhnya, ya tidak suci lah gitu. Tapi sesungguhnya kesucian itu kan ada pada persepsi orang. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan. Tapi pasti menarik respon pertama mungkin yang terdekat dari keluarga atau mungkin ya pendengar begitu ketika beli menghadirkan gamelan ini itu seperti apa? Mungkin mereka belum terbiasa juga mendengar hasil musik atau komposisi yang dihasilkan dari tuning system ini gitu. Iya pasti. Gimana pasti. Itu pertama kali? Saya nggak pernah tanya orang ya karena saya sebenarnya kan saya peduli dengan orang peduli, tetapi bukan itu sasaran saya. Ya. Tentu sesuatu yang baru orang perlu waktu untuk mendengarnya, orang perlu waktu untuk mempelajari. Itu saya sadar sekali. Ya boleh dikatakan ini masih termarginalkan dia kan di Indonesia bukannya di Bali kan. Jadi grup saya gamelan Salukat, kami tidak pernah untuk turis, kami tidak pernah untuk upacara. Itu salah satu aspek tantangan kami untuk bertahan di sini ya. Karena memang fokusnya kami itu kepada musik baru ya, pada musik apa yang disebut dengan musik kontemporer ya. Jadi saya sendiri memang punya cita-cita tidak hanya menempatkan gamelan gitu, dalam konteks musik tradisional ya, tapi gamelan dalam musik, di mana dia hadir pada ruang-ruang kesetaraan, bukan kita lagi bicara masalah musik sebagai aspek kolonial, tapi dia sudah bicara sebagai kesetaraan gitu. Dan saya sangat bersyukur pada sekarang ini dia dapat pengakuan gitu. Kami diundang juga pentas keluar negeri, itu bukan dalam rangka kami menghadirkan gamelan yang bersifat romantika, tetapi memang betul kami menghadirkan dalam kesetaraan gamelan segi musik. Jadi ya dunia ini besar, jadi walaupun dia di sini termarginalkan karena belum biasa mendengar, karena masih baru, kan. Tapi di konteks dunia lebih luas, itu kami punya penggemar gitu. Dan kebanyakan justru yang mengundang kami untuk pentas itu baik di luar maupun di dalam negeri,
itu kebanyakan komunitas musik elektronik sebenarnya, festival musik elektronik. Nah, kecuali kemarin di Bandara Budaya Jakarta, itu juga saya sangat beruntung ya, di mana pertama kalinya kami pentas dengan full Barung Gamelan Salukat di Jakarta ya. Itu kesempatan yang sangat baik untuk kami, bagaimana kami memperkenalkan gamelan Salukat ke ruang yang lebih lebar di Indonesia ya. Waktu yang di Salihara ya? Ya. Ya. Tapi sebelum itu kan kalau dengan grup yang teman-teman di Bali ya sesama katakanlah dulu di 2012 kalau nggak salah Beli Dewa Alit paling pertama kali pentas di Bentara Budaya Bali. Betul, ya. Kan tribute to Sadra. Ya. Itu dengan Pak Wayan Yudana ya. Gitu kan dalam waktu itu kan yang diusung adalah Triple Two New Music for Gamelan gitu. Ya. Jadi apakah perjalanannya itu juga bareng-bareng waktu itu dengan Pak Yudana atau Pak Yudana juga sudah lebih dulu untuk di New Music for Gamelan atau gimana itu waktu? Beliau kan jauh lebih tua dari saya. Beliau itu sebenarnya pandit orangnya ya. Jadi waktu itu beliau juga buat karya di Gamelan di Suaram ya. Lalu saya buat Gamelan di Salukat kan. Secara kekaryaan kami tidak ada kolaborasi, tapi bagaimana kami mengemas pentas, itu berkolaborasi untuk itu mengenang mendiang Pak Sadro ya, komposer Bali yang juga sangat hebat. Ya, itu disebut dia buatkan istilah triple two ya, triple three, tiga, tunya saya beliau. Ya, jadi Bentara itu bagi saya kan salah satu ruang di mana seniman-seniman muda, khususnya saya sebagai komponis, ya, ada tempat untuk mengekspresikan ide-ide kita. Jadi pengorganisasinya sangat bagus ya. Kami tinggal pentas, tidak usah mikir lagi siapa yang akan nonton kan. Dan orang yang nonton itu memang orang yang datang ingin menonton, ya, bukan hanya untuk selfie gitu. Jadi itu adalah ruang yang ya mudah-mudahan lagi bisa berlanjut ya. Karena justru saya pikir teman di Bali ini kami butuh ruang seperti itu. Di mana musik tidak hanya ditampilkan sebagai tontonan, tapi juga dibicarakan. Sehingga apresiasi menjadi lebih dalam. Ya. Hubungan atau komunikasi antara komposer, musisi, para pemain dan publik ya, audiens ya, itu paling tidak terbangun ya, karena kan musik kontemporer atau musik gamelan itu memang dia mengandung nilai kebaruan, sesuatu yang baru seperti saya bilang tadi itu perlu waktu untuk mencernanya. Jadi kalau ada komunikasi, ada pembicaraan tentang itu, kan dia membuka wawasan. Jadi antara penonton dan penampil itu bisa terjadi kesinambungan atau dia berkoneksi ya. Karena itu dia tumbuh apresiasi. Kalau kita bicara baru misalnya, apanya baru dan untuk apa itu baru? Ida bisa bayangkan, dia tadi bilang di Salukat kami tidak main doktoris, kami tidak main untuk upacara, kami tidak terlibat dalam industri musik. Lalu bagaimana kami bertahan hidup? Kan makanya saya tuh juga sering mengucapkan terima kasih pada para anak muda yang terlibat di Salukat ya. Karena musik ini tidak gampang. Tidak gampang, kami latihan banyak. Dan kan tidak seperti orkestra barat misalnya. Kita bisa buat skor lalu dikasih pemainnya. Lalu mereka belajar di rumahnya. Mereka kumpul sekali aja sudah bisa pentas. Jadi sangat efisien ya. Dari segi waktu ya. Tapi kalau kami harus berkumpul di sini kan. Ya. Cara saya adalah saya melakukan latihan seksional dulu. Saya panggil dulu 2 pemadai, 4 pemadai gitu, atau kanggong itu kanggong aja. Yang main pokok misalnya calon jagoan saya panggil itu aja. Ya, per section latihannya. Gitu. Lalu kalau mereka sudah dapat bagian-bagiannya, baru kami kumpul latihan sekali.
dapat satu bagian, minggu depannya lagi ulang, seperti itu yang cari bagian berikutnya. Jadi itulah proses yang kami yang saya lakukan. Itu metode latihannya. Metode latihan. Sehingga tetap memerlukan waktu yang sangat panjang. Iya, karena pasti tidak mudah juga kan, pertama dari kebiasaan mungkin teman-teman yang memainkan gamelan Bali selama ini, cara mereka melatih mungkin dari mendengar gitu kan, dan apalagi kalau mereka sudah terbiasa mendengar, udah tahu nadanya, itu bisa dihafalkan. Tapi kalau pada gamelan salukat mungkin akan berbeda. Berbeda sekali ya. Cara mereka metode berlatih, metode untuk menghafal dan memainkan ini kan, karena perangkatnya pun ensemble-nya berbeda kan? Iya, kan saya mau bilang bahwa tadi saya bilang bahwa musik ini tentang kemanusiaan juga kan. Sesungguhnya kan dari segi pemain atau musisinya ini kan dia sudah berevolusi. Misalnya secara tradisional mereka belajar di Banjar atau di Sanggar, Gamelan Kebiar. Di sana banyak karya-karya atau bentuk-bentuk komposisi yang memang bersifat prediksi dia. Seorang pemain riong misalnya, dia bisa prediksi kemana arah melodi dari melodi pokoknya yang dimainkan oleh jagoan tuh calung kan. Jadi mereka bisa predik, oh sekarang ke sini, oh sekarang ke sana kan. Jadi prosesnya lebih cepat. Di samping bahasanya sama, karena secara sistem parasan sama, walaupun bunyinya sebenarnya beda. Tapi kan lagi-lagi dia 5 nada, 7 nada, kita bisa dengar, oh misalnya stil di sini di sana. Bunyinya berbeda tapi dia sama gitu. Ya, atau kira-kira lompatannya akan ke sini ya. Iya, karena secara mendasar, secara konseptual dia cara kerjanya mestinya sama. Tapi di sini bahasa kami kan baru, karena sistem bahasanya baru. Orang gamelan di Bali terutama, cara dia menghafal kan memelodikan, menyanyikan. Artinya dia harus menguasai bahasa dengan baik. Tapi di sini karena bahasanya baru, karena bahasanya baru, itu sulit. Saya sendiri mengalami kendala yang sangat luar biasa sulitnya, karena biasa saya mengajar, saya sama, saya menyanyikan, saya kasih contoh. Di sini saya bingung, ini apa bunyinya, makanya pakai nomor. Pakai. Tapi di sini ada notasi. Ini ada. Ada. Bahkan saya kadang-kadang buat 2 notasi. Satu lagu itu buat notasi saya, karena satu notasi saya sebagai file saya, untuk saya pakai program juga, Sibelius komputer saya. Kemudian satu untuk mengajar. Saya harus betul-betul paham, oh si A bagaimana cara dia menghafal. Karena ini menarik sebenarnya. Kenapa saya tadi sampai bilang dia berevolusi? Karena ternyata di sini pribadi-pribadi itu dia muncul. Misalnya pemain kantilan dengan pemain pemadi, dia cara menghafal berbeda. Jadi saya harus paham itu, sehingga saya bisa mencari cara untuk bagaimana mengajar mereka. Kebanyakan sekarang pakai HP-nya, dia catat nada dulu, dia main kan, sangat berbeda dengan grup yang di Banjar misalnya, sangat berbeda. Ya karena memang begitu dia pukul apa bunyinya. Kan kalau kita mau menghafal, misalnya dari saya ya. Ding dong deng dong dang, terus begitu walaupun pindah padatnya atau sahihnya ding dang ding dong ding dong deng dong dang ding, selalu itu yang kita pakai cara menghafal kan. Tapi di sini apa nih bunyinya kan, itu membingungkan, maka cari mereka masing-masing cari cara untuk menghafalnya. Nah kemudian di sana kan ada ilmu berkembang, di sana ada kebiasaan yang berkembang dia, karena ada sesuatu yang baru hadir di dalamnya. Ada sistem bunyi yang baru, ada sistem harmoni yang baru, ada sistem komposisi yang baru secara teknis. Ya. Misalnya kita bicara masalah polyrhythm misalnya, 3 dan 4, 5 dan 9. Jadi itu adalah pengetahuan baru untuk bagaimana pemain itu mengembangkan dirinya. Nah, makanya ini sejarah. Sejarah tentang bagaimana manusia itu mengalami sesuatu yang baru. Kan saya setuju dan saya percaya bahwa kelahiran musik itu kan kelahiran dari bagaimana manusia hidup. Dulu ada orang berpendapat bahwa musik itu lahir ketika manusia berkumpul mencari makanan. Dia berburu. Dia tuh menangkap binatang, lalu membuat kodo-kodo. Bunyi itulah yang menjadi musik. Jadi kan memang musik itu dilahirkan untuk bagaimana manusia bisa hidup.
Kalau saya pasti kan bilang tanpa musik juga manusia itu hidup. Hidup. Walaupun itu berbeda dengan air ya. Kalau ada air kita bisa ya mati langsung. Kalau ada musik masih bisa hidup. Kalau ada air kan. Tetapi kan tanpa musik manusia tidak menjadi normal. Kan? Tidak mengalami keindahan. Ya ada sesuatu yang memang hilang. Gitu. Jadi itu maksud saya tentang hubungan antara bagaimana musik itu sangat penting untuk hidup dan berkembang. Tidak hanya dia berhenti di situ. Artinya evolusi itu kan juga seperti yang Blidewo alami sewaktu ke Amerika, bertemu salju dan bertemu dua sistem pemukul gong tadi itu kan. Karena artinya teman-teman yang mengikuti gamelan Salukat, belajar di Salukat itu mereka juga berevolusi secara perspektifnya begitu kan. Selain mereka bagaimana memahami perangkat gamelan ini, tapi secara perspektif, cara pandang mereka dan juga cara pengetahuannya juga. Ya, pengetahuannya juga akan berbeda gitu. Tapi walaupun di awal-awal kan pasti kagok-kagok juga gitu kan, dan prosesnya seperti tentu bahkan awal-awalnya kan saya mengalami masalah ketika mencari anggota Salukat itu sangat sulit. Karena ada beberapa anak yang memang mereka merasa takut karena bunyi berbeda gamelannya, dia cemas, bisa saya tidak, bisa saya tidak. Kan bisa saya dorong gitu, harus sabar ya. Harus sabar sekali itu. Ya seperti itu. Penghargaan The Best Classical Music dari New York Times. Nah ini gimana ceritanya nih, Bli? Kok bisa jadi The Best Classical Music gitu? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.